ketika perjalanan, Isti minta tolong teman-teman khusyuk dalam berdoa, khusyuk dalam berzikir, khusyuk dalam melakukan segala ibadah yang minta pertolongan sama Allah. Outing-outing sebelumnya kalian selama OTFA, outing kelas 3, semuanya itu bismillah karena izin Allah, Allah yang menyelamatkan kalian, yang mendampingi kalian walaupun ada Bapak Ibu PAK. Jalanan di outing SD 4 ini, keberangkatan dari sekolah, kita asar berjamaah, berpamitan dengan orang tua. Setelah itu kita langsung mobilisasi menuju stasiun Pasar Senen. Akhirnya kita di jam 7 mulai masuk ke kereta dan berangkat menuju ke Purwokerto ini. Alhamdulillah sampai di tengah malam kita langsung menuju ke penginapan BPSDM untuk menginap semalam, mengistirahatkan badan kita untuk menuju ke kegiatan di hari berikutnya, yaitu di hari Senin. Di hari Senin kita mulai persiapan di pagi hari, sarapan, terus perbekalan untuk trekking karena kita akan menuju ke PLTA Ketenger ya, menggunakan bis yang kita sudah gunakan setelah dari stasiun menuju ke penginapan di BKSDM ini. Perjalanan hanya setengah jam lah dari penginapan kita. Di sana kita mulai briefing untuk eksplorasi di PLTA Ketenger. PLTA Ketenger itu kita didampingi oleh Pak Dwi ya, yang menjadi tour guide kita mengeksplorasi PLTA Ketenger. Jadi kita anak-anak di sana sampai di sana langsung trekking menuju ke
kantornya di aula, kita berkumpul untuk dijelaskan bagaimana PLTA Ketenger itu beroperasi gitu, mulai dari pembangunannya sampai sejarahnya serta beroperasinya sekarang kayak gitu diceritakan di sana. Dan anak-anak juga alhamdulillah berkesempatan melihat generator pembangkit listrik tenaga airnya gitu. Mereka diceritakan dan sangat antusias bagaimana bisa air itu bisa berubah menjadi listrik, dan alhamdulillah anak-anak sudah mendapatkan jawabannya di sana. Dan pemandu di sana pun juga cukup informatif ya, mereka menjawab semua pertanyaan yang dilontarkan oleh anak-anak gitu. Nah, setelah mengeksplorasi, kita belajar tentang PLTA di Ketenger. Setelah itu sampai di jam 12 kita makan siang di Gedung Putih masih di PLTA Ketenger. Setelah kita ngeres zuhur dan asar, setelah itu langsung kita menuju ke penginapan selanjutnya. Kita ke Desa Karangtengah untuk melakukan istirahat. Sampai di sore kita istirahat dulu untuk penyesuaian, karena memang di daerah sini cukup dingin ya cuacanya, jadi anak-anak aklimatisasi dulu di sini sampai ke malam hari gitu. Mereka setelah makan malam mereka langsung menuju ke penginapannya masing-masing. Saya Farul Rozi, salah satu PAK dari kegiatan outing SD4 ke area Purwokerto. Untuk aktivitas yang anak-anak lakukan di hari kedua, yang pertama adalah anak-anak bangun jam 4 untuk melaksanakan persiapan sholat subuh, kemudian dilanjut dengan sholat subuh. Setelah selesai sholat subuh, biasanya anak-anak melakukan al-masurat. Nah, kemudian kegiatan berikutnya adalah anak-anak melakukan sarapan, dan sarapan ini memang harus memaksimalkan waktu untuk sarapan agar pada saat kegiatan dan aktivitas yang lainnya anak-anak lebih optimal tenaganya untuk mengikuti aktivitas tersebut. Kemudian setelah sarapan, anak-anak dilanjut dengan aktivitas trekking menuju ke PLTMH. PLTMH adalah pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Anak-anak akan mengamati salah satu PLTMH yang ada di Desa Karangtengah, yaitu PLTMH Sinar Alam. Di sana anak-anak akan melaksanakan pengamatan atau observasi dari mesin atau penggerak turbin yang digerakkan oleh aliran air yang ada di daerah tersebut. Jadi memang PLTMH ini adalah salah satu sumber tenaga listrik yang dihasilkan dari energi terbarukan
yaitu berupa air. Nah, setelah dari PLTMH, anak-anak melakukan aktivitas makan siang. Kemudian dilanjut dengan pencatatan KWH. Nah, kali ini anak-anak berkunjung ke rumah warga untuk melakukan pencatatan KWH. Ada setiap kelompok itu kurang lebih melaksanakan pencatatan KWH di 3 rumah yang berbeda dan melakukan wawancara mungkin apa saja peralatan atau perlengkapan elektronik yang ada di rumah tersebut. Menurut Ibu, dengan adanya PLTMH ini apakah lebih bermanfaat dibanding memiliki pembangkit masing-masing? Apakah kalau Ibu hemat listrik selalu turun KWH-nya, Bu? Kadang ya turun. Setelah anak-anak melakukan pencatatan KWH di rumah warga, kemudian dilanjut dengan aktivitas makan malam. Kemudian dilanjut malamnya itu ada aktivitas anak-anak menyaksikan atau menyimak penampilan dari warga, yaitu berupa kesenian budaya asli Banyumas berupa calongan. Anak-anak cukup happy dan senang ketika menyaksikan aktivitas tersebut. Dan setelah itu dilanjut dengan refleksi bersama para PAK, dan setelah melakukan refleksi anak-anak beristirahat kembali untuk bersiap-siap melaksanakan aktivitas di hari berikutnya. Adalah hari ketiga anak-anak eksplorasi dengan target pembelajaran sumber energi tidak terbarukan. Anak-anak dapat berkesempatan untuk mengunjungi PLTU Adipala. Sebelum itu, anak-anak bersiap-siap untuk menuju Adipala sejak subuh.
Lalu dilanjut dengan sholat subuh berjamaah. Setelah itu sarapan dan alamat surat bersama-sama di dalam bis. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Sampainya di PLTU Adipala, kami melakukan registrasi awal dan setelahnya anak-anak mendapat kesempatan untuk dijelaskan tentang sumber energi dari pembangkit listrik tenaga uap. Nah, di sini anak-anak dijelaskan tentang jenis-jenis sumber energi, lalu ternyata tidak hanya batu bara sebagai bahan bakar di PLTU Adipala, tetapi juga ada serbuk kayu, uang kertas, dan lain sebagainya yang bisa dijadikan bahan bakar utama di PLTU Adipala. Mulai dari proses awal pembakaran batu bara sampai melihat langsung kol jeti dan penampungan bahan bakar serta melihat kapal tongkang. Setelah berkeliling di PLTU Adipala, anak-anak melanjutkan perjalanan ke pesantren Padasan. Di sana anak-anak menjelaskan tentang kegiatan yang mereka lalui di sekolah dari PJBL 1 hingga PJBL 4 tentang sumber energi. Dan setelah itu anak-anak memperlihatkan board game yang mereka buat dan bermain bersama kakak-kakak santri yang ada di Pondok Pesantren Padasan. Sebagai bentuk konservasi alam, anak-anak lanjut menanam cemara laut di pinggir pantai. Setelah melakukan aktivitas di pesantren Padasan, anak-anak melanjutkan aktivitas makan malam dan pulang ke BKPSDM untuk beristirahat. Hari keempat di mana anak-anak hebat sudah melaksanakan berbagai macam kegiatan ya dalam hal mencari atau menemukan energi-energi yang memang dipelajari oleh anak-anak secara langsung atau bahasa kita biasanya nyebutnya real life experience. Sebelum melakukan aktivitas, anak-anak hebat melakukan sarapan di Bukit Tengtung. Sarapannya juga merupakan makanan khas Baturaden, yaitu adalah soto Sokaraja, di mana sangat identik dengan ciri khas sambelnya, yaitu adalah sambal kacang. Nah, selanjutnya kami akan melakukan kegiatan fun learning ya, salah satunya adalah off-road di wilayah Baturaden tempatnya, dan titik kumpulnya itu berada di Bukit Tengtung. Kita mau off-road, jalurnya saya juga nggak tahu kemana ya, kita ngikutin aja guys. Oke, see you.
god, oh my god. Nah, selanjutnya hari ini anak-anak hebat akan melaksanakan makan siang dengan menu khas makanan dari Batu Raden ya, yaitu adalah nasi nyangku yang sangat unik ya. Mungkin nanti bisa dilihat ya, kemasannya itu dengan daun nyangku ya, yang dibudidayakan oleh warga lokal sini. Selanjutnya kita akan bergerak menuju wilayah Purwokerto untuk mencari oleh-oleh khas Purwokerto. Tujuannya apa? Untuk memberikan sesuatu hadiah pada keluarganya ya, karena memang hasil eksplorasi anak-anak di sini terkait budaya, makanan dan lain-lainnya, bukan hanya energi saja. Setelah berbelanja oleh-oleh untuk keluarga ya, anak-anak akan merapat ke stasiun Purwokerto dengan mungkin rasa haru, rasa bahagia menyambut para orang tua yang sudah mempersiapkan dirinya menyambut kedatangan anak-anak kesayangannya di Sekolah Alam Indonesia Cipedak. Sampai bertemu ayah bunda hebat dengan anak-anak hebat yang sangat luar biasa, mencari petualangan dengan menemukan energi terbarukan di wilayah Purwokerto Banyumas. Spesial gitu ya, bertemakan energi, satu hal yang baru untuk SAI gitu ya, karena sebelum-sebelumnya kelas sebelumnya belajar mengenai batuan, namun kali ini belajar tentang energi. Kami berkolaborasi dengan Fasil, OTS berkolaborasi dengan Fasil, lumayan panjang prosesnya selama setahun ke belakang. Kami mempersiapkan banyak hal, memilih lokasi, menghitung visibility, jarak, ketersediaan biaya dan lain-lain, sampai akhirnya kami memilih Banyumas dan Cilacap sebagai tempat belajar menempa diri anak-anak. Ini adalah satu tempat yang spesial juga, ditempuh dengan kereta, banyak sekali perjalanan dan nilai belajar yang ditempuh anak-anak dari berangkat sampai dengan kepulangan hari ini. Ini tidak hanya sekedar teori-teori di sekolah, tapi nilai belajar yang sangat besar gitu. Banyak hal, elemen-elemen kecil yang mereka pelajari dan mereka ungkap gitu ya. Bumi Allah sangatlah luas dan mereka berhasil menyelesaikan challenge ini. Energi terbarukan menjadi solusi.